Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Triasari, NIM 202350300003 dari Prodi LKS akan sedikit menjelaskan tentang yang pertama, yaitu overview keuangan syariah. Jadi, ekonomi global di tahun 2022 itu tumbuh 3,4% di tengah pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut. Aktivitas global berangsur normal dengan mayoritas negara mulai mencabut kebijakan restriktif yang sebelumnya diterapkan selama masa pandemi. Tantangan ekonomi di tahun 2022 itu bertambah berat pasca serangan militer Rusia ke Ukraina. Penerapan sanksi dan embargo oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat terhadap minyak dan gas produksi Rusia mendorong kenaikan harga minyak dan gas global secara signifikan. Selain itu, harga komoditas pangan itu juga sempat meningkat pasca invasi Rusia ke Ukraina. Mengingat Ukraina itu merupakan salah satu produsen jagung dan gandum terbesar di dunia. Inflasi global mencapai puncaknya pada tahun 2022. Inflasi zona Eropa dan Inggris pada Oktober tahun 2022 mencetak rekor tertinggi masing-masing itu di level 10,6% YoY dan 11,1% YoY. Inflasi Amerika Serikat juga meningkat ke level tertinggi dalam 40 tahun dan mencapai puncaknya pada Juni tahun 2022 di level 9,1% YoY. Yang kedua, saya akan sedikit menjelaskan tentang perbankan syariah. Jadi, penyederhanaan kebijakan sinergi perbankan syariah dengan induk. Yang pertama ada cakupan. Perluasan definisi sinergi dan cakupan sinergi yang sebelumnya hanya terbatas antara BUS dan BUK yang memiliki hubungan kepemilikan menjadi dapat dilakukan antara bank, maksudnya BUS dan BUK yang tergabung dalam KUB, PSP berupa BUS atau BUK dengan BUS. BUS sebagai perusahaan induk dengan LJK non-bank perusahaan anak berupa research sharing, AL pemanfaatan infrastruktur teknologi, layanan perbankan, SDM, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pelaksanaan sinergi. Sinergi perbankan wajib melaporkan kepada OJK yang pada ketentuan sebelumnya harus dengan proses persetujuan. Pihak yang bersinergi wajib menyampaikan salinan perjanjian kerjasama kepada OJK paling lama 5 HK sejak tanggal perjanjian kerjasama. Wajib menyampaikan opini DPS terkait pelaksanaan sinergi. Yang ketiga yaitu kewajiban PKS. Sinergi dilakukan melalui PKS secara tertulis mencakup pihak, tujuan, dan ruang lingkup jangka waktu, hak dan kewajiban setiap pihak. Yang keempat yaitu ada tanggung jawab risiko. Jadi pihak yang menerima manfaat bertanggung jawab atas risiko yang timbul atas pelaksanaan sinergi. Yang kelima ada pengecualian POJK PTI dalam penyediaan jasa TI. Sinergi terkait dengan penyediaan jasa teknologi informasi atau TI kepada pihak lain tidak memerlukan persetujuan OJK kecuali dalam bentuk DC atau DRC dan aplikasi yang membutuhkan persetujuan OJK. Yang keenam yaitu ada pelaporan. Pelaporan LSBU dihapus. LSBU merupakan salah satu bentuk dari aktivitas sinergi perbankan sehingga tidak perlu dilaporkan sebagai jaringan kantor. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang ekonomi syariah. Jadi bauran kebijakan moneter dan makro prudensial syariah Bank Indonesia pada kebijakan moneter tahun 2022 pada Bank Syariah Pro Stability. Yang pertama ada kenaikan GWM rupiah BUS dan UUS. Juli pada tahun 2022 menjadi 6%, September tahun 2022 menjadi 7,5%. Yang kedua ada kenaikan B17 DRR. Terus disitu juga ada kebijakan makro prudensial tahun 2022 pada Bank Syariah Pro Growth. Yang pertama ada penguatan kebijakan RPIM. Yang kedua ada kebijakan insentif bagi bank syariah yang menyalurkan
pembiayaan kepada sektor prioritas dan inklusif. Yang ketiga ada penguatan kebijakan RIM dan PLN. Yang keempat ada perpanjangan kebijakan relaksasi rasio financing to value atau biasa dikenal dengan FDV, pembiayaan properti dan batas minimum uang muka pembiayaan kendaraan bermotor. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai tentang overview keuangan syariah, perbankan syariah, dan ekonomi syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.